Ini bukan berita yang ringan, agak berat, menyakitkan hati. Pak Reza, langsung saya tanya, bagaimana dan mengapa seorang siswa bisa bergerak sendiri melakukan penyerangan tertarget? Saya justru bertanya-tanya, kenapa kita harus persoalkan ada seorang anak yang bisa melakukan aksi sendirian? Saya teringat sekian puluh tahun silam, ketika seorang Amrozi ditertawai sekian banyak orang, dikatakan tidak mungkinlah seorang Amrozi bisa melakukan tindakan yang sedemikian ekstrim. Akhirnya dia sendiri yang sambil menyeringai mengatakan, ini kami lakukan sendiri. Kami tidak didukung siapa-siapa, kami lakukan sendiri. Jangan salah kaprah, saya tidak sedang memberikan pembenaran terhadap aksi terorisme. Ya. Tapi tampaknya kita juga tidak bisa terlalu naif dengan mengatakan anak-anak niscaya tidak cukup punya kecerdasan untuk melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim, yang sedemikian terencana. Bukankah kita tahu bahwa tidak sedikit anak-anak kita yang dalam usia sangat belia sudah mampu untuk melakukan peretasan misalnya. Cyberterrorism kalau kita gunakan istilah yang ekstrim. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi potensi kecerdasan anak untuk kemudian menjelma ke dalam perilaku kekerasan, bagi saya terus terang, jangan salah kaprah, bukan suatu hal yang mengejutkan. Bukankah ini cukup kompleks sebenarnya Pak Reza? Kalau kita bicara tentang aksi kejahatan berencana, coba kita lihat 4 unsur yang harus ada di dalam kepala. Oke. Perkiraan saya anak-anak usia SMA pun sudah bisa melakukan kalkulasi terhadap 4 unsur ini. Pertama, keberadaan target. Bahwa saya harus mengincar orang tertentukah, bangunan tertentukah, dan tidak boleh ini meleset target. Yang kedua, insentif. Saya akan mendapatkan manfaat apa ya? Kepuasankah atau manfaat yang berupa materikah dan seterusnya. Yang ketiga, sumber daya. Saya harus pakai apa? Pakai bom kah? Pakai senjata api kah? Waktunya kapan? Di tempat seperti apa? Siapa yang bisa saya galang? Sumber daya. Dan yang keempat, resiko. Saya harus bikin alibi, saya harus merusak CCTV, saya harus mempengaruhi saksi, saya harus melarikan diri di TKP dan seterusnya dan seterusnya. Target, insentif, sumber daya, resiko. Perkiraan saya, anak SMA pun sesungguhnya sudah bisa melakukan kalkulasi terhadap 4 hal ini. Sekali lagi, saya tidak sedang melakukan pembenaran, tidak melakukan penyemangat terhadap siapapun untuk melakukan tindakan keji sedemikian rupa, tapi saya hanya ingin katakan kita tidak bisa terlalu naif dengan mengatakan anak-anak terlebih usia SMA tampaknya tidak cukup punya kecerdasan untuk melakukan peristiwa yang sedemikian berencana. Oke, Pak Islah, kalaupun memang apa yang dilakukan ini tidak terkait dengan jaringan teror tertentu, apakah Anda melihat ini merupakan bentuk radikalisme? Sangat terkait dengan radikalisme itu, dan kita mungkin agak terkejut dengan kejadian seperti ini karena ini memang pertama kali terjadi di Indonesia. Ya. Tidak berbasis jaringan dan bukan tipologi dari terorisme konvensional. Tapi sebenarnya kejadian seperti ini bukan barang baru gitu ya. Tahun 99 di Amerika sudah terjadi penembakan oleh 2 orang anak di sebuah sekolah SMA. Namanya Columbine. Columbine ini yang kemudian menjadi trigger dari aksi-aksi serupa di seluruh dunia. Terutama ketika terjadi di SMA 72 itu, saya langsung melihat database dari kejadian-kejadian serupa di dalam satu sekolah SMA, dan ternyata saya menemukan di tanggal yang sama dan di jam yang sama. Itu terjadi di Finlandia. Di sebuah sekolah SMA namanya Jokela. Jokela ini adalah pelakunya namanya Auvinen. Auvinen ini ternyata terinspirasi oleh kejadian di Columbine. Proses imitasi. Ya, artinya dia terinspirasi oleh para pelaku-pelaku sejenis sebelumnya. Dan kemudian mengilhami Matisari namanya di sebuah sekolah juga di Finlandia. Dan kemudian mengilhami lagi kejadian seterusnya di Turki dan juga di Rumania dan juga di beberapa sekolah SMA. Artinya ini ada gerakan yang terpola, bagaimana seseorang itu kemudian terinspirasi oleh idolatri mereka untuk melakukan aksi kekerasan. Dan yang paling mencengangkan bagi kita itu ada satu kejadian namanya Kolmonen. Itu melakukan aksi serupa di sebuah sekolah di Finlandia juga tahun lalu, dan dia terinspirasi oleh aksi yang dilakukan di Christchurch di Selandia Baru, yang juga kemudian ditulis namanya Brenton itu di senjata mainan yang dilakukan oleh ABH di SMA 72. Saya mencurigai begini, ini bukanlah sesuatu yang terlalu disebabkan terstimulasi oleh introvert
oleh perundungan dan seterusnya, saya mencurigai anak ini berada terjebak dalam satu situs gerakan yang sama, yang dimana biasanya polanya itu begini. Ini adalah kelompok-kelompok pengagum dari aksi-aksi kekerasan yang memiliki idolatri yang sama. Ted Kaczynski, Theodor Adorno, Brenton Tarrant, dan juga Bisone yang pelaku kekerasan yang di Kanada. Dan mereka itu punya satu bejana yang sama, entah itu di deep web atau di salah satu semacam grup komunitas misalnya, dunia maya gitu, internasional di dunia maya. Dan untuk melakukan aksi kekerasan itu mereka diapresiasi. Artinya dia mendapatkan tempat di suatu Pengakuan, ya? ruang Hall of Fame-nya mereka. Dan setiap anak itu kemudian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Dan ini polanya sama semua. Mulai dari apa yang terjadi di Finlandia, terjadi di Turki, terjadi di Amerika, termasuk di Virginia Tech School, dan beberapa sekolah yang kemudian menginspirasi orang lain. Artinya apa? Kelompok ini juga selain menstimulasi kekerasan, dia juga menyajikan tutorial untuk membuat bahan peledak dan seterusnya. Cara mendapatkan senjata dan seterusnya. Kebetulan di Indonesia itu akses terhadap senjata api itu sangat susah, sehingga anak ini berusaha berimprovisasi kekerasannya dengan menggunakan bahan peledak yang low eksplosif. Karena sangat mudah di Indonesia untuk mendapatkan itu secara online. Oke, baik. Pak Pratama, apakah Anda setuju memang ada proses imitasi? Karena yang kita lihat memang Indonesia ini pertama. Tapi kita lihat kan di Amerika Serikat ada. Sejumlah negara sudah kita lihat dengan pola yang sama tadi dijelaskan oleh Pak Islah. Iya, jadi kalau kita melihat saat ini internet, terutama di dark web, kita ini bisa menjadi apa saja, Mbak Ilona. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam dunia ini gitu. Internet itu kan dibagi dua, surface web, kemudian ada deep web dan dark web gitu. Deep web dan dark web itu 95% dari seluruh ekosistem internet. Dan di dalamnya itu semuanya ada. Mau beli narkoba ada, mau beli senjata ada. Kemarin sama Mas Dipo kita lagi syuting, saya lihatin, kita mau beli granat aja bisa, cuma $500. Kita beli C4 aja bisa. Kita mau nanam ganja juga diajarin di situ. Artinya apa? Ini nggak terbatas usia kalau menurut saya. Ketika anak mulai terpikir radikal, kemudian dia bisa memiliki akses terhadap dunia ini di dark web ini, dia bisa mendapatkan apa saja. Yang tadi disebutkan bahwa untuk bikin bahan peledak itu gampang sekali. Ada manualnya, berapa gram bahan ini, berapa gram bahan ini, dan itu bisa didapatkan di toko-toko yang ada di Indonesia dan dijual umum. Artinya apa? Memang ini membahayakan begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga bukan kesalahan semata-mata si pelaku gitu. Ini adalah kesalahan kita karena kita tidak bisa memonitor gitu ya keadaan seperti ini gitu. Nah, kemarin kan Polri sudah berhasil mengambil handphonenya, ada laptopnya dan lain-lain begitu. Nah, itu harus diungkap. Karena tadi benar, ini pasti mereka ada komunitas gitu. Dan komunitas ini mungkin ini bukan yang pertama gitu, tapi yang berhasil. Mungkin nanti akan ada anak-anak yang lain yang juga akan melakukan ini. Oleh karena itu memang harus diungkap semuanya gitu. Nah, kalau kita bilang bahwa oh ini gara-gara game, salah. Bukan gara-gara game. Game itu hanya sebagai vehicle. Game itu hanya sebagai trigger bahwa ketika dia main game, sama-sama senang main game, kemudian ada orang-orang radikal di sana, dia menyamar seolah-olah jadi temannya. Kalau berkomunikasi dia, Mbak. Begitu berkomunikasi dalam sistem game itu nggak hanya di PUBG ya, Roblox pun sekarang orang bisa gitu. Ya. Nah, setelah itu mereka bergeser nih Discord gitu, bergeser nih ke Telegram gitu. Yang akhirnya mereka diajak masuk ke dalam komunitas mereka, yang akhirnya apa? Ya mereka diajarin bagaimana cara berpikir kesehatan, kemudian didoktrin dan lain-lain. Jadi mereka sudah pinter, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan yang bilang jihad, kita harus jihad. Sekarang udah enggak. Lu sukanya musik apa Jadi gitu, dan lain-lain. menurut Pak Pratama, sekarang kita tengah kecolongan. Siapa yang pertama kecolongan? Kalau menurut saya, kalau dibilang kecolongan pada nggak mau nih, intelijen dibilang kecolongan juga nggak mau nih, aparat kepolisian dibilang kecolongan nggak mau nih gitu. Kita bilang salah mendapatkan informasi gitu, atau kurang mendapatkan informasi. Karena memang kalau kerjanya benar gitu ya, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh nggak terlalu susah untuk dimonitor gitu. Komdigi punya alat AIS, dia bisa melakukan crawling semua informasi-informasi yang ada. Polri punya patroli cyber yang harusnya dia punya teknologi untuk mencari grup-grup yang ngomongin masalah radikal. BNPT punya anggaran yang banyak. Ini kan masalah yang menurut saya tidak terlalu susah untuk dihadapi. Termasuk juga Badan Intelijen Negara gitu. Ya kan teknologinya begitu hebatnya. Nah ini kan
kemana ini? Semuanya kemana gitu? Kok tiba-tiba Semua jejer, instrumen gitu. tampaknya Karena tidak- anak ini, ya mohon maaf nih ada bapaknya gitu. Ini nggak mendadak minggu kemarin melakukan aksinya. Ini udah tahapannya udah lama ini pasti nih gitu. Tahapannya udah lama, mereka berkomunikasi lama, bikin bom itu butuh waktu juga gitu, ya kan? Oleh karena itu sebenarnya mereka berkomunikasinya itu lama. Ya. Harusnya kalau kita bisa melakukan cegah dini, deteksi dini, harusnya ini nggak akan terjadi. Oke, Gitu. Pak Riz, jadi temuan KPAI sekarang ini apa? Benarkah memang KPAI pun kecolongan? Anda merupakan sekolahnya kecolongan mungkin yang Anda temukan? Iya, kalau disebut KPAI kecolongan ya Sekolahnya? sekolahnya. Tentu kami pada tusi pengawasan ya dalam Ya dalam bukti pengawasannya terhadap sekolah-sekolah selama ini gimana? pengawasan ya bisa dikatakan demikian begitu. Karena sebenarnya apa yang terjadi itu kan bisa diawali dari melihat perubahan perilaku anak itu sendiri. Perubahan perilaku anak yang kemudian yang paling bisa mendeteksi tentu orang-orang terdekatnya. Ya. Misalkan dari keluarganya sendiri, misalkan ayahnya, kemudian juga dari pihak sekolah itu sendiri. Nah, dalam konteks ini tentu bisa dikatakan semacam tidak berjalannya sistem. Early warning sistemnya tidak jalan begitu. Deteksi dininya tidak jalan. Anak tentu dalam kurun waktu yang lama kan tadi misalkan kalau betul-betul dia masuk dalam lingkup ekstremisme tadi tentu itu prosesnya panjang lama gitu. Dan proses panjang ini tentu berdampak terhadap pasti ada perubahan-perubahan perilaku di anak itu. Nah, perubahan-perubahan perilaku ini yang kemudian karena lengah ya kan atau bahasa banyak dari kecolongan tadi begitu tidak terdeteksi dengan baik sehingga tidak bisa kemudian dilakukan intervensi yang bertahap. Akumulasinya akhirnya ya sudah dalam tindakan yang kita tidak menduga begitu kan. Kita juga bertanya-tanya sebenarnya karena apa dan seterusnya. Dan sampai sekarang masih terbuka untuk kita diskusikan terus-menerus. Faktor utamanya karena apa. Pak Susno, jadi benarkah memang kita kecolongan karena untuk membuat bom butuh persiapan? Menurut Mas Persada sih tadi. Baik, pertama kita duka cita ya, prihatin terhadap korban yang demikian banyak, luka berat, luka ringan, dan luka sedang ya. Ini kejadian yang memprihatinkan kita, terjadinya di Indonesia dari sekian ratus negara. Terjadi di sekolah-sekolah lain di luar negeri yang beliau sebutkan tadi, tapi tidak ada yang bom. Apalagi satu bom pun tidak ada, mereka senjata api. Bom pun yang di Indonesia ini 7. Bayangkan 7 bom terjadi di Indonesia yang meledak berapa? 3 apa 4 ya? 4. Kemudian dengan korban di luar berapa? Di kita korbannya 90 sekian. Tapi alhamdulillah tidak ada meninggal. Kita itu selalu bersyukur. Ini kejadian terhebat di dunia ini di Indonesia ini. Anak sekolah membuat 7 bom, diledakkan di sekolah, membawa senjata api dengan korban terbanyak. Nah, timbul pertanyaan, apakah kita kecolongan? Kalau kita kecolongan itu kita yang mana ini? Semua. Tadi disebutkan kita punya aparat negara yang punya telinga tajam, anggarannya cukup besar. Kemudiannya fungsinya untuk itu dan alatnya sangat modern. Tapi apakah alat-alat itu dan anggaran yang banyak itu ditujukan tidak untuk monitor hal seperti ini? Dimonitorkan mungkin untuk teroris, untuk keamanan negara, untuk narkoba dan lain-lain. Tapi kita lupa memonitor tunas-tunas bangsa seperti ini. Nah, ini menyadarkan kita. Jadi kita bersedih terhadap peristiwa ini, tapi sekaligus juga ini menyentakkan kita. Termasuk segala macam komisi, segala macam apa, termasuk sekolah. Bayangkan hari itu adalah hari libur untuk anak kelas 3. Karena mereka habis ujiannya. Kelas 2 saja, kenapa dia masuk? Kenapa tidak terdeteksi dia membawa senjata walaupun itu mainan? Kenapa tidak terdeteksi oleh keamanan situ? Ngapain kamu masuk? Ngapain kamu menyebarkan bom? Karena tidak satu tempat bom itu disebarkannya. Nah, ini catatan untuk sekolah. Sekali lagi, ini Polri harus ungkap ini. Tidak ini berdiri sendiri. Karena alat peledak itu tidak dijual bebas dan tidak dijual seperti kacang goreng.
di mana dia membeli alat peledak, di mana dia membeli detonator, di mana dia membeli remote, dan di mana dia membeli sumbu. Dan tidak sepintar-pintarnya anak, tidak sekaligus dia membuat berteori autodidak, bisa membuat bom sekaligus 7 tidak meledak di tempat. Apakah ini sudah pernah dipraktekkan, meledakkan itu kalau yang jadi di mana? Ini harus dilacak juga oleh Polri. Dan saya yakin teman-teman Polri sudah melacak itu. Kemudian di mana membelinya? Kalau misalnya tutorial itu dilakukan secara fisik, siapa yang memberikan tutorial pembuatan ini? Kalau seandainya tutorial itu dilakukan lewat online, setelah dia sehat nanti, dibelikan semacam tepung atau apa, coba kamu buat. Harus dipraktekkan itu, karena untuk membuktikan apa betul dia sendiri atau ada orang lain yang terlibat. Saya kira itu. Ya. Peristiwa ini meninggalkan luka untuk kita termasuk keluarga korban. Kita akan dengarkan nanti pernyataan dari orang tua korban. Jangan kemana-mana saudara, Bola Liar segera kembali. Ya, Anda kembali menyaksikan Bola Liar. Pak Andri, orang tua salah satu siswa SMA Negeri 72, kami turut prihatin apa yang terjadi terhadap anak Bapak. Apa kabar anak Bapak? Sudah membaik, Pak? Kabarnya juga masih seperti yang belum membaik sih kabarnya. Masih prihatin kabarnya. Masih, kalau dibilang masih kritis lah. Terluka? Karena lukanya terlalu banyak. Terlalu banyak. Iya. Anda masih rajin komunikasi dengan anak, bisa tidak? Buat saat ini belum ya, karena udah dari Rumah Sakit Islam dipindah ke RSCM itu belum bisa buat ketemu orang tua. Apa kata dokter terkait dengan kondisi anak Bapak? Karena dia di ruangan isolasi yang khusus luka bakar. Karena kan bukan si korban, bukan anak saya doang yang sendiri yang ada di dalam. Seperti itu. Bagaimana Bapak melihat peristiwa ini? Ya, saya sangat terpukul banget, Mbak. Kadang-kadang saya juga selalu tiap hari saya merenungkan diri. Kadang-kadang air mata saya keluar sendiri. Gitu. Anda tidak menyangka ini akan terjadi ke anak Bapak? Iya. Kalau saya bilang kenapa sih harus anak saya gitu. Cuman kembali lagi yang namanya musibah kita nggak tahu. Ya jadi saya merasa sekarang ini saya merasa harus belajar mengikhlaskan seperti itu. Kalau bisa walaupun batinnya nggak terima. Tentu saja Pak, Anda orang tuanya ketika melihat anak terluka pasti tidak terima. Tapi Anda berbesar hati, tampak berusaha untuk ikhlas. Melihat kondisi yang ada sekarang Pak, apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan ke depannya itu yang pertama sekali ya pengobatan dia, Mbak. Karena ya kalau saya kan orang awam ya. Saya aja sebagai orang awam aja melihat kondisi lukanya yang begitu parah, itu nggak bakalan bisa sebulan sampai setengah tahun. Tapi itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun mungkin ke depannya. Seperti itu. Separah itukah Pak kondisi Bapak? Yang kedua, karena dia masih karena dia masih umurnya itunya masih panjang, nanti kalau buat masalah dia kan punya cita-cita ya, Mbak ya. Terus yang saya pikirkan cita-citanya nanti itu tenggelam begitu aja kah atau gimana gitu. Itu yang saya pikirkan juga. Apa cita-cita anak Bapak? Cita-cita anak saya pada saat itu ingin jadi aparatur negara. Jadi polisi, kalau enggak jadi tentara. Nah, setelah kejadian ini saya lihat bagaimana nasibnya setelah itu. Apakah pemerintah masih memperhatikankah cita-citanya? Apa saya juga belum tahu. Mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah. Dan respon Bapak selain atas kejadian, tapi bagaimana dengan ABH, anak yang berkonflik dengan hukum? Ya, kalau saya bilang, saya sebagai orang tua, saya kan nggak terima anak saya seperti ini. Kalau saya bisa, mungkin diizinkan saya buat membunuh, pasti udah saya bunuh anaknya. Tapi kan karena ini kan negara patuh hukum.
tapi kan nggak bisa. Seperti itu. Jadi saya pingin penegak hukum kalau bisa berkabar lah sama saya, karena kan anaknya yang minta waktu itu minta diusut. Dia tidak bisa ngomong, cuman dia bikin tulisan. Kirim surat ya Pak? Saya lihat. Bukan kirim surat, bikin. Memberikan surat, Ya. boleh ditunjukin? Ada. Tolong dibacakan mungkin satu paragraf. Kalau tulisannya dari awal itu sih banyak. Yang Mana dari yang awal kira-kira membuat Bapak agak sedikit yang terluka saya bikin- membaca tulisan itu? Yang bikin saya nangis itu yang tulisannya itu yang parah, yang ini, Mbak. Apa katanya Pak? Pada saat itu siuman waktu dia pertama sadar, saya kan besok dia. Ya. Jadi saya tidak ingin anak saya ini karena kondisinya yang begitu parah. Saya suruh tidur, saya suruh istirahat. Dia bilang kalau habis tidur nanti bisa kelewat. Dia bilang begitu. Yang kedua, ayah, jangan tinggalin Apis. Seperti itu. Yang terakhir, yang dia tulis itu, tolong ya, diusut. Kenapa Apis sampai seperti ini? Ini tulisannya ada. Makanya saya minta kepada pihak hukum, ya kepolisian, yang terutama kepolisian, saya minta kalau bisa saya dikasih kabar tentang pelaku ini. Jadi biar saya ngasih kabar juga sama anak saya nanti supaya dia semangat buat sembuh itu bisa lebih bagus lagi seperti itu. Jadi Anda melihat tulisan anak Bapak tengah merasa khawatir dengan masa depannya sendiri. Iya. Jadi untuk masa depan dari anak Bapak, apa yang paling Bapak khawatirkan? Yang saya paling khawatirkan otomatis itu cita-citanya. Kemungkinan otomatis kan cita-citanya tenggelam. Seperti itu. Ya saya berharap ya nanti mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak menjadi saya berharap makanya pemerintah memikirkan karena ini karena ini kan di lingkungan sekolah, bukan di rumah saya. Kalau di rumah saya berarti kan itu saya tidak minta pertanggungjawaban sama pihak yang tertentu. Karena di luar tanggung jawab saya. Kejadiannya seperti itu. Ya. Cita-citanya mulia sebagai aparat negara, Ya. tapi justru peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Kami berharap semoga lekas sembuh dan tetap bisa mengejar cita-cita. Bu Retno, Amin. ya, ini terjadi di lingkungan sekolah. Orang tua siswa kecewa. Kami pun bingung, kok bisa sekolah tampak tidak peka apa yang terjadi terhadap anak berkonflik dengan hukum. Ibu Retno setuju bahwa ada ketidakpekaan di sana? Ya, pertama sistem keamanan sekolah, jadi butuh dipertanyakan tentu dalam kasus ini. Karena sebenarnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah membentuk namanya sekolah aman. Nah, sekolah aman itu sebenarnya tidak sekedar sekolah aman dari kekerasan, tapi juga tentu aman dari bencana. Tapi kalau yang ini kan sebenarnya adalah korban kekerasan juga dilakukan oleh sesama peserta didik. Nah, yang untuk memenuhi sistem itu sebenarnya pemerintah juga mengeluarkan regulasi Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kalau memang awalnya ada bully atau apa gitu isu yang kemudian ada, tapi ini juga menunjukkan bahwa tadi ya sistemnya nggak dibangun. Misalnya saja apakah di sekolah itu memiliki kanal pengaduan yang tidak tunggal, lalu kanal pengaduan yang juga online.
ya. Tidak tunggal tuh bukan cuma di sekolahan, tapi dia diberi ruang misalnya bisa ngadu ke KPAI, bisa ngadu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Nah ini nyaris sekolah-sekolah belum melakukan itu, terutama pengaduan online, agar para korban kekerasan atau saksi itu bisa mengadu dengan tenang, merasa terlindungi. Karena prinsip tim PPK bekerja itu harus silent dan menjaga kerahasiaan. Lalu yang terkait dengan kasus ini, berarti kan ada anak ini membawa 2 tas ya ketika datang. Satu lain yang di punggung. Sebenarnya saya sedikit meralat yang Pak Susno, sebenarnya tidak libur. Jadi anak kelas 12 itu selesai TKA, tetapi tidak diliburkan. Ketika TKA selesai di Kamis, itu kan Jumat tuh. Anak-anak mungkin lelah dengan tesnya yang memang banyak banget ini. Nah itu kemudian anak-anak kayaknya bersepakat kelas 12 ini untuk masuknya Senin aja. Jadi sebenarnya mereka meliburkan diri gitu. Tidak nah masuk. jadi yang hadir itu sebenarnya ada kelas 12 5, termasuk pelaku. Atau anak berhadapan dengan hukum ini, berkonflik dengan hukum ini. Nah, ketika itu kalau memang gitu ya, misalnya bully, kan pasti teman sejawat nih atau satu angkatan. Tapi kan satu angkatan sebenarnya nggak ada. Jadi memang sasarannya seperti tadi dijelaskan ya Bapak, bahwa ya dia semuanya aja yang kemudian dia target sebagai sasaran. Tapi tadi pengabaian atau ketidakpekaan tadi adalah ketika datang tuh sebenarnya setiap anak salaman. Di depan sekolah ada guru-guru, beberapa guru yang bertugas hari itu sebenarnya bersalaman lah dengan si guru-guru. Jadi artinya ketika masuk, sebenarnya kan terlihat dia repot bawa, padahal kan sebenarnya kelas 12 habis TKA tadi. Lalu yang kedua yang mungkin tidak terdeteksi lagi adalah, ya kan itu isinya saking, kalau misalnya kan nongol ya senjatanya, kan mestinya juga tidak boleh, kalau itu pun mainan harusnya nggak boleh, dan harusnya punya kecurigaan kenapa sebanyak ini lalu bawa ini. Nah itu kan soal kepekaan. Nah kemudian tanda sebelumnya gitu ya, kalau menyimak juga pihak kepolisian menemukan berbagai itu, sebenarnya ada gambar juga. Nah itu yang saya maksud. Kalau tadi Ibu mengatakan masih banyak sekolah yang tidak melapor ke KPAI ketika ada masalah kekerasan, masalahnya bukan di situ. Ketika mereka sendiri nggak peka, apa yang mau dilaporkan? Anda sepakat nggak soal itu? Jadi gini, yang penting harusnya kanalnya dibuat dulu kan. Ya. Jadi itu kewajiban sekolah berdasarkan Permendikbudristek itu. Wajib membuat. Nah tetapi kan kenapa wajib membuat, yang penting ada dulu kanalnya. Sehingga anak-anak akan berani. Nah problemnya adalah kayak misalnya tanda-tanda yang ditunjukkan si anak. Termasuk misalnya menggambar perpus, kemudian porak-poranda, ada darah. Kan ini diketahui harusnya ditindaklanjuti, atau ini kenapa kayak gini gitu. Jadi mungkin kepekaan ini harus dibangun, dan bagaimana psikologi perkembangan anak, terus tanda-tanda, mengenali tanda-tanda itu kayaknya menjadi PR bagi sekolah-sekolah nih gitu di seluruh Indonesia, agar kita bisa tahu ya tanda-tanda yang kayak gini ditunjukkan oleh seorang anak. Dan saya yakin sebenarnya tandanya banyak, karena ini kan panjang ya proses penyiapan. Karena orang tua titipkan anak di sekolah, Bu. Jadi kita maunya itu aman. Buat anak begitu. Saya ke Pak Soleh. Presiden mengatakan, memerintahkan agar ada pembatasan game online. Karena dianggap itulah yang bisa memicu lah begitu, salah satu pemicu. Menurut Anda ini efektif tidak kalau kita cuma membatasi game online? Atau menurut Anda ada perlu banyak yang harus kita batasi, kita atur, katakanlah dark web yang sekarang ini banyak sekali anak muda begitu gampang mengaksesnya. Mereka nggak gaptek. Kalau soal apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa ada rencana untuk pembatasan game online. Tentu ini lemparan gagasan ini pasti ini berdasarkan data. Kalau boleh saya bacakan data yang saya didapat, bahwasanya anak usia di 0 sampai 18 tahun mendominasi game online, atau persentasenya dari anak 0 sampai 18 tahun itu kurang lebih ada 46,2% yang kecanduannya. Selain itu juga dari 10 anak, satu ini sangat-sangat edik sekali, sangat-sangat kecanduan. Dan kecenderungannya bahwa
mereka ini berpotensi terhadap perilaku yang negatif kan seperti itu. Nah oleh sebab itu maka kalau melihat di data mohon untuk dikoreksi barangkali karena data yang masuk juga mudah-mudahan ini valid juga bahwa unduhan daripada game-game yang kurang baik tadi, unduhan di Indonesia ini kan kita pasar ketiga di dunia ini, ada sekitar 3,45 miliar. Nah, perkiraan di data di kami itu ada 180 juta anak. Kemudian kalau dikalkulasikan ada 64%. Nah, sementara di pihak laki-laki, anak-anak laki-laki itu ada 77,5%. Kemudian di perempuannya ada 22,5%. Nah, dari data yang saya dapat, saya rasa sangat berkorelasi. Bagaimana karakter anak, perilaku anak, kemudian tentu yang kita sangat khawatirkan soal akademik anak. Bahwasanya dengan game online ini, saya rasa sangat-sangat mempengaruhi terhadap mindset anak, terhadap perilaku anak, dan tentunya ini juga akan mengurangi daripada akademik anak itu sendiri. Oleh sebab itu saya rasa walaupun tadi bahwa Pak Pratama menyampaikan bahwa game online bukan satu-satunya persoalan, memang betul. Tetapi tentu ini juga hal terkecil, hal pintu-pintu masuk yang akan mengganggu anak-anak kita tentu harus kita tutup secara 100% agar bagaimana? Agar Indonesia Emas tahun 2045 ini yang hari ini adalah anak-anak yang sedang duduk di SMA, yang duduk di kuliahan hari ini, mereka harus dibekali dengan karakter yang baik. Nah, kalau misalkan karakter-karakter yang dihasilkan dari game online yang memang tidak 100% negatif, tetapi ada faktor-faktor negatif yang mereka ingin seperti mereka. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan juga bahwa ternyata pasar-pasar soal bom, material bom ada di internet, ini juga akan menjadi bahaya. Nah, oleh sebab itu saya rasa kejadian di SMA 72 ini menjadikan sebuah alarm bagi seluruh elemen bangsa, tidak hanya pemerintah, orang tua, sekolah, dan tentunya anak didik itu sendiri, bahwasanya ke depan bagaimana agar dunia digital kita itu harus diperbaiki, baik dari sisi regulasinya, dari sisi literasinya, dan tentunya dari sisi punishment-nya. Terutama jangan kepada aturan hanya kepada usernya aja, tetapi aturan kepada penyedia, kepada platformnya itu sendiri. Saya melihat regulasi yang ada cukup longgar sekali terhadap penyedia platform-platform game online. Ke depan saya rasa harus menjadi pemikiran bersama bagaimana agar Indonesia tidak jadikan pasar bebas untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Oke, baik. Pak Suparji, ini kan pidana anak, tapi yang dilakukan merupakan kejahatan yang tidak biasa, Pak. Jadi ini kan serius begitu. Bagaimana kita melihat ini, perlakuan hukum yang pantas untuk ABH apa? Ya, pertama kan secara istilah sudah berbeda kan. Kalau umum itu kan istilahnya tersangka. Maka ini sekarang kan anak berkonflik hukum. Ya, itu saya kira kan sebuah perlakuan untuk memperhatikan masa depan anak. Nah, pada tahap berikutnya nanti dalam persidangan pun ada persidangan khusus untuk sistem peradilan pidana anak. Dan pada sisi yang lain juga sanksinya pun juga setengah juga untuk dewasa. Jadi untuk itu menurut saya kan secara substantif, secara struktural bahwa sebetulnya Indonesia sudah cukup hadir untuk melindungi kepentingan anak. Tetapi yang jadi persoalan adalah soal budayanya. Bagaimana kita lalai, bagaimana kita abai kan itu. Dalam konteks ini sebetulnya yang penting adalah
bahwa bagaimana penyidik atau polisi menentukan atau menemukan tentang mens reanya, tentang niatnya itu sebetulnya apa. Kan ada dua hal yang kontradiksi. Pada satu sisi adalah dalam rangka ada semacam korban perundungan kan itu kan, yang kemudian ada balas dendam itu, ada narasi seperti itu. Pada sisi yang lain juga berkembang satu narasi ada idola-idola tertentu akibat kemudian melihat berbagai macam pertunjukan akhirnya dia mengikuti kan itu. Jadi dua hal tadi itu saya kira perlu dipastikan dari sisi mens reanya apa sebetulnya. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban juga penting ini kan, bahwa apakah kemudian hanya anak tadi itu yang kemudian harus bertanggung jawab, sementara pihak yang lain yang bisa dikategorikan lalai misalnya, yang menyebabkan luka orang lain bisa kena 360 karena kelalaian, kemudian menyebabkan orang mengalami luka, apakah kemudian bebas dari tanggung jawab kan itu. Karena dampaknya ini sangat luas, dampaknya ini sangat masif. Tadi kita dengarkan bagaimana masa depan anak yang sudah ya terenggut dengan kondisi sekarang mengalami luka. Saya kira menurut saya polisi tidak hanya sebatas bahwa ini adalah dia sendiri, tidak ada indikasi teroris karena dia tidak ada jaringan, menurut saya tidak sebatas itu. Perlu ada pengungkapan secara mendalam tentang mens reanya, tentang pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, sehingga menjadi pembelajaran yang baik ke depan. Artinya harus dibawa ke peradilan anak. Ya peradilan anak salah satunya, saya kira itu akan terjadi seperti itu. Tetapi yang menarik adalah, yang penting ditelusuri, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi untuk menjadi pertanggungjawaban. Apakah sekolah dibiarkan, apakah institusi yang lain juga dibiarkan, karena ada CCTV ternyata hanya ditonton, enggak ditonton sama sekali, atau kemudian ternyata mondar-mandir masuk membawa bom 7, kok misalnya bisa keluar, ada kelalaian. Banyak orang diminta pertanggungjawaban karena kelalaiannya menyebabkan orang kematian atau menyebabkan orang luka. Jadi menurut saya polisi tidak hanya sekedar simplistis secara sederhana berhenti kepada anak ini, jangan-jangan anak ini juga sebagai korban karena diperalat orang lain, ada yang menyuruh, ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan. Jangan sampai kemudian kita masih bertanya-tanya, berspekulasi, ada indikasi-indikasi yang lain. Jadi momentum bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Apa yang perlu dilakukan adalah recovery, merehabilitasi para korban, dan minta pertanggungjawaban siapa yang terlibat, siapa yang melakukan perbuatan, dan siapa yang lalai dalam konteks terjadi perbuatan tadi itu. Sehingga kemudian ke depan itu akan lebih baik semuanya gitu. Oke, jadi hukuman atau pertanggungjawaban dan skema yang berkeadilan seperti apa yang harus dilakukan nanti dijawab Pak. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Pak Susno, jadi bagaimana seharusnya polisi melakukan penyelidikan? Apakah tidak ada anak biasa atau perlu dikucilkan karena memang ini masalahnya agak berat sih, ini serius. Iya, ini peristiwa yang sangat serius, pelajaran yang sangat bagus. Saya setuju dengan Profesor tadi. Polri dalam melakukan penyidikan ini tidak terbatas pada anak yang bermasalah dengan hukum yang menyebabkan terjadinya ledakan ini. Tapi harus disidik juga dari mana asal-asal barang itu. Kedua, harus disidik, kan ini dia mengadakan tindakan ini karena ada suatu sebab. Untuk balas dendam, atau karena dibully, atau apa-apa. Nah ini pihak sekolah harus juga melacak. Kalau memang dia dibully, siapa yang membuli? Dan ini pelajaran untuk semua sekolah di Indonesia. Karena soal bully-membuli ini tidak hanya terjadi di SMA 72. Beberapa kali kita mendengar berita bahwa ada anak mau meloncat dari lantai sekian karena dibully, ada lagi di daerah lain sampai tidak mau sekolah, ada lagi sampai dipukuli. Ini kan diungkap juga. Dan tadi ada faktor kelalaian. Mengapa sampai orang bisa masukkan senjata walaupun mainan, kemudian 2 tas berisi bom dan bisa meletakkannya di masjid dengan nyantainya? Di mana keamanan sekolah? Itu dia lalai di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian CCTV, kalau CCTV hanya dipasang tidak dijaga di monitornya, ya di monitor itu kan bisa terlihat gitu. Oh itu ada anak masuk, padahal hari ini mestinya anak kelas 3 itu tidak masuk, tapi dia masuk si A, B, C. Kenapa dia tidak ada belajar hari ini tapi bawa tas sampai 2? Kenapa juga ada seperti senjata api? Itu kan pagi dia masuk, sebelum sholat Jumat. Nah siapa yang bertugas di sekolah untuk itu? Nah ini jelas bahwa manajemen atau kepemimpinan sekolah di SMA 72 itu tidak jalan. Tanggung jawab siapa ini semuanya? Ya kepala sekolah. Nah ini catatan untuk kepala dinas pendidikan dan kepala sekolahnya ini
lalai di dalam mengatur pembagian tugas-tugas buat anak itu. Dan mungkin ini catatan juga untuk semua sekolah di Indonesia. Jangan sampai setelah meledak, setelah banyak korban baru kita tersadar. Jadi kalau anak bermasalah dengan hukum ini sudah bisa diminta keterangan, sudah sehat kondisinya, semua harus diungkap seterang-terangnya. Dan bukan hanya tanggung jawab polisi yang terkait dengan masalah pidananya, tapi kita-kita yang lain, yaitu masalah pendidikannya, masalah manajemen di sekolah, masalah apa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan anak, kemudian masalah keluarga. Kita perlu lacak anak ini di rumah gimana. Saya dengar dia ini adalah anak yang tinggal dengan orang tuanya, bapaknya. Bapaknya kerja sebagai koki di sebuah restoran, dia hanya di satu kamar. Nah, bapaknya tidak tahu kegiatan di kamar itu. Kemudian ibunya sudah cerai, berada jadi TKW di Arab kalau tidak salah. Nah ini, apakah ini karena juga pengaruh daripada kurangnya kasih sayang orang tua? Nah kita sudah lengkap, ada kementerian wanita dan anak, ada juga Komnas Anak, ada juga segala macam. Nah ini marilah kita mulai bekerja di sini. Dan anak seperti ini bukan hanya satu orang ini, mungkin puluhan ribu di Indonesia ini. Ini kita baru tersentak setelah ada kejadian yang paling hebat di dunia. Ini terjadi di Indonesia. Sekolah dengan 7 bom ada di Indonesia. Dan kebetulan sekolah ini letaknya di komplek mestinya paling aman. Karena di komplek militer ini kan, di komplek Angkatan Laut ya. Nah, ini kita tersentak sekali. 7 bom meledak di sebuah sekolah dan terjadinya demikian pada hari Jumat lagi. Nah, ini pelajaran yang sangat bagus gitu. Ya, menampar kita, mengingatkan kita masih banyak ternyata anak-anak yang butuh perhatian, haus perhatian, butuh kasih sayang. Pak Reza, apakah Anda melihat anak berkonflik dengan hukum ini juga merupakan seorang korban? Tepat. Saya bisa berikan gambaran sederhana, kompleks dan lebih kompleks lagi tentang prospek penegakan hukum terhadap anak ini. Tapi saya harus dahulukan juga ungkapan simpati kepada seluruh siswa dan keluarga yang sudah terkena bom tersebut. Jawaban sederhana, berapa hukuman untuk anak ini? Tidak akan lebih dari 10 tahun. Maksimal hanya 10 tahun. Tapi jangan salah, di Pengadilan Negeri Pasir Barat, seingat saya, ada terobosan bahwa hakim tunggal di sana berani menjatuhkan hukuman yang melampaui peraturan perundang-undangan. Yaitu terhadap seorang anak yang melakukan kekejian luar biasa, kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman 15 atau bahkan 20 tahun penjara. Betul-betul peraturan perundang-undangan, undang-undang SPPA, sistem peradilan pidana anak ditutup oleh hakim demi mencapai kemanfaatan dan kepastian plus keadilan plus kemanusiaan yang lebih luhur lagi. Jadi 10, tapi bisa keluar dari situ. Namun, barangkali ini kalimat tidak populer. Saya bisa paham saat ini banyak orang marah, gusar, sedih, benci, muak, dan seterusnya. Tapi kita apa boleh buat? Undang-undang sistem peradilan pidana anak mewanti-wanti kita semua bahwa saban kali kita berhadapan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, kita didorong untuk menepis perasaan amarah. Kita harus menyingkirkan perasaan dendam. Sekaligus pada saat yang sama harus melihat anak yang berkonflik dengan hukum itu sebagai insan yang punya masa depan dan kita harus mendampingi dia ke masa depan. Ini barangkali bertolak belakang dengan suasana batin kita saat ini. Tapi itu bukan perkataan seorang Reza. Itu perkataan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Plus, kalaulah kita anggap anak ini adalah korban perundungan, sebagaimana dikatakan oleh Kapolri dan Polda Metro Jaya, kalaulah anak ini dianggap bersangkut paut dengan terorisme, sehingga disebut sebagai anak korban jaringan terorisme, kalaulah anak ini disebut sebagai korban pengasuhan yang tidak adekuat, maka sadarkah kita bahwa sekarang kita tidak lagi melihat persoalan ini hitam putih belaka, tapi sudah bercampur. Bahwa anak yang melakukan peledakan itu ternyata tidak hanya bisa disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung pelaku, tapi sekaligus dia adalah korban 3 situasi. Saya ulangi, dia korban kekerasan, dia korban jaringan terorisme, dan dia korban penelantaran plus perlakuan salah. Konsekuensinya apa? Sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, kita bisa membayangkan suatu saat nanti dia akan duduk di kursi pesakitan dan dijatuhi hukuman pidana kalau vonisnya bersalah. Tapi pertanyaan saya, kapan negara akan hadir untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya memberikan perlindungan khusus kepada anak itu?
Kapan negara, sekali lagi saya tandaskan, akan memberikan atau melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, memberikan perlindungan khusus kepada seorang anak yang memiliki 3 status korban sekaligus. Kalau dia tanya ke saya, siapa yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus itu? Jawabannya, pemerintah pusat. Berarti saya bayangkan Presiden Prabowo. Yang kedua, pemerintah daerah. Saya bayangkan Gubernur Pramono Anung. Dan yang ketiga adalah lembaga negara lainnya. Jadi, yang ingin saya katakan, kita tidak bisa atau bahkan tidak boleh hanya terus-menerus menuding pelaku bejat. Saya sepakat. Dia sudah melakukan pelanggaran hukum. Dia sudah melakukan kekerasan. Dia harus dihukum. Tapi karena kita hidup berwarga negara dan kita punya hukum, kita punya undang-undang, konsekuen kita tagih negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak itu. Kalau ternyata perlindungan khusus ini tidak terrealisasi, maka apa boleh buat? Kita sesungguhnya sudah memperlakukan anak ini tidak dengan sebagaimana mestinya. Oke, Prof. Suparji, jadi bagaimana hukum berkeadilan yang harusnya diterapkan dalam kasus ini? Ya, pertama keadilan itu kan sesuatu yang abstrak kan ya. Kemudian keadilan sekarang kan sudah berevolusi dari keadilan retributif menjadi keadilan rehabilitatif, keadilan korektif, dan keadilan restoratif. Dan kemudian keadilan ini tentunya kita tempatkan kepada anak berkonflik dengan hukum dan kepada korban, yang itu yang kemudian kita tempatkan secara proporsional. Bagi korban tentunya itu harus diperhatikan supaya dapat adil. Tadi orang tua mengatakan masa depannya harus diselamatkan. Jadi kita tidak fokus kepada anak berkonflik hukum, tapi negara hadir, KPAI hadir, sekolah hadir untuk menyelamatkan masa depan para korban ini dulu. Itu yang prioritas. Sedangkan bagi yang berkonflik dengan hukum, tentunya laksanakan secara konsisten tentang apa yang dilakukan berdasarkan sistem peradilan perlindungan anak, tetapi juga memperhatikan tentang mens reanya, niat jahatnya itu apa sebetulnya. Kalau tadi dia kualifikasi sebagai korban, maka tentunya dipertimbangkan tentang keadilan pada bersangkutan dengan memperhatikan masa depannya yang harus juga supaya diprioritaskan. Pada sisi yang lain juga penting untuk diperhatikan supaya lebih adil pihak-pihak yang juga bertanggung jawab, pihak-pihak yang memiliki kewenangan harus diminta pertanggungjawaban. Sehingga kemudian muncul keadilan, karena kalau saya tidak salah, saya juga mendengarkan suara aspirasi orang tua untuk minta pertanggungjawaban kepada institusi yang berwenang, institusi sekolah atau institusi yang lain, supaya lebih adil dalam konteks ini. Karena kalau kita fokus kepada anak yang berkonflik hukum tadi itu, sementara orang dewasa yang memiliki tanggung jawab besar, memiliki kewenangan yang besar, tidak ada pertanggungjawaban, maka ke depan juga akan abai lagi. Banyak kasus bahwa kemudian guru, orang tua, atau kemudian sekolah diminta pertanggungjawaban karena kelalaiannya. Maka dalam konteks ini penting sekali bagi penyidik untuk mengembangkan apakah ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola pendidikan di situ, sehingga kemudian ada tanggung jawabnya itu. Menyeluruh, sehingga kemudian adil di situ. Tetapi pada sisi yang lain juga bagi anak berkonflik hukum tadi, bagaimana diperhatikan, dipulihkan, rehabilitasi, direstorasi supaya kemudian masa depannya selamat, karena bangsa kita menentukan ini adalah sangat terpenting bagi generasi muda kita ini. Jadi Pak Islah, bagaimana seharusnya negara melakukan rehabilitasi kepada ABH yang punya kemampuan seperti ini agar tidak melakukan hal yang sama di masa depan? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Ya, Pak Islah, melanjutkan pertanyaan saya tadi, bagaimana merehabilitasi ABH yang punya kemampuan melakukan hal destruktif ini agar tidak melakukan hal yang serupa di masa depan? Saya kira kalau kita berbicara tentang negara, memang hampir semua negara gagal dalam mengatasi ini. Satu, terutama di Indonesia, kita punya undang-undang teror nomor 21 2018, di mana kekuatan dari undang-undang teror yang jarang dimiliki oleh negara lain ini adalah polisi sudah bisa melakukan penangkapan meskipun baru pada tataran niat, pada mens rea, sudah bisa ditangkap. Tapi sayangnya undang-undang ini hanya sudah boleh menembak walaupun statusnya masih terduga ya. Kalau dia melakukan notwir atau dia melakukan dalam proses overmach, itu bisa boleh ditembak. Boleh. Kalau dia ada resisten dan melakukan kick attack gitu. Lain cerita gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang undang-undang 21 2018 ini, sayangnya radarnya itu hanya untuk terorisme berbasis jaringan. Jadi orang bisa ditangkap kalau dia baru berniat, itu bisa ditangkap. Nggak perlu menunggu aktus reus.
Pada tataran mensrea udah bisa ditangkap. Dengan indikator banyak hal, misalnya melakukan latihan militer, sudah mengumpulkan instrumen teror dan seterusnya, itu sudah bisa ditangkap. Masalahnya kita berbicara tentang lone actor atau lone wolf. Aksi teror yang dilakukan oleh orang secara sendirian. Ini hampir semua negara gagal, itu kenapa aksi-aksi lone actor ini di negara secanggih Amerika sekalipun, dia sering kecolongan. Jadi kalau kita mau berbicara kegagalan negara, kehadiran negara, ya gagal semua. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Community policing. Community policing ini adalah pemolisian komunitas yang dimulai dari titik terkecil yang bernama keluarga. Nggak ada lagi. Keluarga harus hadir. Jangan kemudian seorang anak yang berdiam diri di dalam kamar terus, kemudian dibangga-banggakan karena anaknya tidak hang out, tidak nongkrong, tidak bersosialisasi. Lalu itu dianggap aman, itu salah sebenarnya. Justru anak-anak yang sendirian di dalam kamar, badannya ada di situ, tapi fantasi dan halusinasinya kemana-mana. Ini yang memiliki kerentanan paling besar, karena hari ini platform radikalisme, ekstremisme, dan berbagai violence acting itu bergerak melalui jalur-jalur digital. Nah, satu hal yang mungkin ingin saya berikan gambaran, ada beberapa trajektori teror hari ini, aksi-aksi kekerasan yang mulai berubah. Satu, kalau kita berbicara tentang genealogi teror ya, mulai dari zaman kelompok ekstrim kanan, dari zamannya Abu Nidal, gerakan-gerakan seperti Black September di Munich, ini kan kemudian berubah ketika ada satu gerakan teror yang dimotori oleh Ted Kaczynski. Ted Kaczynski ini dikenal dengan New Bombing. Dia ngebom seluruh kampus-kampus di Amerika. Nah, ini yang kemudian menjadi role model dari berbagai kelompok sesudah itu seperti Timothy McVeigh, kasus Columbine di Colorado. Nah, anak ini saya tarik percepat ya. Anak yang ada di SMA 72 ini sebenarnya terafiliasi dengan gerakan-gerakan serupa yang dikenal dengan ekofasisme. Jadi dia itu memang dia muak dengan keadaan di sekelilingnya karena dia itu merasa bahwa tidak ada apapun yang hadir kepada dirinya sehingga dia mencari mentor-mentor dan patronize yang dianggap melegalisasi kekerasan itu. Sementara agama yang selama ini dianggap sebagai the guidance of morality itu tidak pernah hadir untuk bisa meluruskan cara berpikir dia. Itu kenapa dia beragama Islam tapi ngebom masjid. Ada juga di Amerika Kristen tapi ngebom gereja. Ini pola-pola trajektori seperti ini yang harus dipahami oleh berbagai praktisi yang kontra terorisme di Indonesia, termasuk juga pemerintah. Bagaimana Komdigi itu bisa melihat pola algoritma, cara orang belanja, bagaimana engagement antara satu dengan yang lain, ke deep web, dark web, dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita mau menyalahkan ini semua, salahkan negara memang. Negara ini tidak ada mitigasi. Makanya kemudian saya setuju dengan Bang Reza. Anak ini harus diadili. Konteksnya apa? Bukan dendam. Tapi kita ingin menyembuhkan dan supaya tidak ada inspirasi bagi orang lain sesudah itu. Karena kejahatan-kejahatan anak muda seperti ini ada kecenderungan copycat berikutnya. Ini yang harus diantisipasi. Kemudian yang kedua adalah supaya kita bisa tahu isi otaknya anak ini apa. Supaya tidak diduplikasi oleh anak yang lain. Jadi kalau kita mau berbicara secara kompleks dari semua urusan ini, ideologi-ideologi yang hari ini selalu kita tuding menjadi embrio dari terorisme seperti agama ini, agama itu, belakangan ini kemudian menjadi semakin abstrak. Karena apa? Ini tidak melulu soal teologi. Ini juga soal prinsip. Juga soal tentang bagaimana seorang anak itu tidak menemukan saluran-saluran untuk bisa menyuarakan kebebasannya yang akhirnya aksi-aksi kekerasan ini dianggap sebagai solusi terbaik supaya dia masuk kepada jajaran Hall of Fame dari idolatri-idolatrinya dia. Makanya senjata di mainan itu menceritakan segalanya. 14 Words, For Agartha, terus ada Brenton Tennant, ada Bisone dan sebagainya. Ini adalah idolatri-idolatri yang dianggap oleh anak ini sebagai alat untuk mengultimasi dia menjadi titik terpuncaknya. Oke, baik. Jadi Pak Pratama, bagaimana kita harus mengamankan anak bangsa? Dengan tadi disampaikan oleh Pak Islah, ada kegagalan dalam melakukan mitigasi. Dark web itu gampang sekali diakses. Platform radikalisme tampaknya begitu bebas beroperasi dan anak-anak, adik-adik kita yang menjadi penerus bangsa bebas. Terutama yang tadi kurang perhatian jadinya. Bisa jadi ancaman, gimana?
Ya, kalau menurut saya memang ini kan masalah yang saat ini kita alami bersama ya gitu. Dan si anak ini, ABH ini, udah pasti dia melakukan komunikasi. Sudah pasti dia ada jejak digitalnya. Sudah pasti dia ada lognya. Sudah pasti dia itu punya grup, sudah pasti dia punya komunitas, sudah pasti dia ada yang ngajarin. Gak mungkin enggak. Artinya apa? Informasi kejahatan ini, jahat ini sebenarnya bertebaran di internet ini gitu. Oleh karena itu kenapa saya bilang tadi, ini kan sudah diambil nih device-nya, handphonenya sudah diambil, laptopnya sudah diambil. Itu yang nanti harus dikejar gitu. Karena pasti ketemu tuh nanti tuh komunitasnya mana, siapa orangnya, kalau perlu di-profiling semua anggotanya. Sama kayak kemarin ketika ada kekerasan terhadap keluarga sendiri. Kekerasan terhadap anggota keluarga sendiri kan, 30.000 anggotanya itu. Itu juga sama, konsepnya kayak Pak Islah tadi. Mereka akan merasa dihormati sama komunitasnya kalau dia bisa memposting sesuatu yang ada di dalam bahasan komunitas tersebut. Dan ini juga sama, artinya anak-anak atau orang-orang siapapun dalam komunitas ini, pasti mereka juga melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh si ABH ini. Cuma levelnya mungkin belum separah si ABH ini gitu mungkin. Tapi kan bisa menjadi ke sana kalau sampai ini tidak terungkap dengan benar begitu. Karena kalau kita lihat tadi sebenarnya kembali lagi gitu untuk informasi juga gitu bahwa sebenarnya WHO kemudian apa itu adalah American Psychological Association gitu. Kemudian ada Oxford. Itu udah bilang mereka. Game itu tidak menyebabkan gitu, tidak pernah menyatakan bahwa game itu menyebabkan kekerasan. Bahkan WHO bilang game itu memang ada potensi untuk gaming disorder, kecanduan game, tapi bukan violence disorder gitu. Nah, kenapa bisa terjadi violence? Karena ketika anak itu memiliki kontrol emosi yang lemah, kemudian kurangnya dukungan dari keluarga, kemudian gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan. Bahkan itu bilang bahwa ketika anak melakukan kekerasan, dia itu tidak punya figur orang tua yang hadir. Artinya sebenarnya riset itu udah ada gitu. Keluarga, orang tua, lingkungan itu yang menjadi triggernya gitu ya kan. Nah, oleh karena itu yang salah siapa? Ya ini keluarganya ini yang salah juga kalau menurut saya gitu. Kenapa anak ini tanpa pengawasan? Kenapa kok dibiarkan? Kenapa tidak ada perhatian begitu? Sehingga dia akan mencari kehidupannya sendiri. Kalau tadi dibilang bahwa ini korban bullying dan lain-lain. Kalau menurut saya kok enggak ya gitu. Kenapa kalau dia korban bullying, yang dilawan itu yang ngebully dia udah pasti. Dia nggak akan ngelawan orang sekolah mau dibom semua, dia nggak akan ngelawan gitu. Apalagi ketika memang yang dibom itu adalah bukan teman-teman seangkatannya. Masa iya kelas 12 dibullying anak kelas 10 gitu? Ya kayaknya nggak mungkin lah gitu. Nah, oleh karena itu ini harus dicari nih orang-orang siapa saja komunitasnya gitu. Kemudian siapa yang ngajari, dokumen dapat dari mana yang diakses dan lain-lain. Ini kesempatan ini buat aparat penegak hukum kita, untuk intelijen kita supaya tidak terulang lagi ke depannya. Tapi kan itu, Mbak. Ya, Pak Aris, jadi sejauh ini apakah sudah ada deteksi dini pengawasan terkait dengan konten-konten yang bisa menimbulkan kekerasan? Instrumennya cukup nggak? Sepanjang kejadian-kejadian yang kemudian ada indikasi keterpaparan dari konten-konten digital, memang kami melihat bahwa masih perlu dioptimalkan. Misalkan seperti halnya peran Komdiji misalkan. Peran Badan Sandi Negara misalkan dan seterusnya. Karena sebenarnya konten-konten yang kemudian akan mengarah kepada keterpaparan anak sehingga berperilaku negatif itu kan sebenarnya bisa terdeteksi gitu. Nah, hanya saja sekali lagi ada peran-peran yang yang berkewajiban untuk kemudian menentukan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, begitu pula ketika di satuan pendidikan gitu. Pada persoalan melihat perubahan perilaku anak saja tidak bisa detail. Bagaimana kemudian hari ini kita lihat misalkan tantangan anak bukan sekedar aktivitas yang nyata, tapi juga aktivitas digital kan begitu. Mestinya juga di sekolah menerapkan bagaimana kemudian kontrol terkait apa konten yang diakses oleh anak ini, apa aktivitas digital anak ini dan seterusnya.
Kalau itu dilakukan, maka sebenarnya apa yang menjadi indikasi perubahan perilaku ini bisa terdeteksi lebih awal dan intervensinya juga akan lebih tepat. Begitu. Dimulai dari yang paling dekat, wali kelas kali ya? Ya bisa juga, kalau dan juga sekolah. tentu kerjasama dengan orang tua kan. Karena ini semua perilaku anak itu kan sebenarnya yang paling bisa mendeteksi adalah orang-orang terdekatnya. Ya, Siapa orang ya? tua, Keluarga, baru pihak orang tua, sekolah. pihak sekolah. Kemudian dia menerapkan apa yang kemudian bisa menjaga tumbuh kembang anak ini dengan baik. Oke, jadi pertanyaannya kemudian, agar tragedi SMA Negeri 72 tak terulang kembali, apa yang harus segera dibenahi? Kami akan segera kembali. Ya, saya mau bertanya ke Pak Oleh. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Kalau ngomongin soal game, Pak, banyak orang main game, tapi tidak semua melakukan tindakan kekerasan seperti ABH. Kalau berbicara tentang karakter anak, saya rasa banyak pihak yang harus terlibat. Saya sepakat kalau misalkan dari terkecil dulu dari keluarga. Bagaimana pola asuh keluarga ini betul-betul sangat ketat sekali. Kemudian dari orang tua, kemudian dari sisi sekolah. Nah, sisi sekolah juga barangkali soal kurikulum tentang karakter anak ini juga harus diperbanyak jamnya. Karena memang kurikulum tentang pendidikan karakter anak ini kalau saya lihat ini sangat longgar sekali. Nah, kemudian dari sisi teknologi saya rasa, karena memang dunia ini sudah menyatu gara-gara teknologi, apapun ideologinya, apapun kriminalitasnya, apapun itu, semua tersambung dengan media internet. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini perlu perbaikan dari semua sisi, perbaikan dari keluarganya, perbaikan dari sistem pendidikannya, perbaikan juga dari media sosial, terutama regulasi terhadap pembatasan platform-platform digital, di mana hari ini yang sangat bebas sekali. Nah, oleh sebab itu tentu literasi harus diperbanyak, kemudian regulasi harus diperketat, dan tentunya adalah punishment juga harus ditegakkan. Karena memang kalau misalkan punishment tidak ditegakkan, maka literasi dan juga regulasi ini juga tidak akan berarti apa-apa. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama, tidak hanya menyalahkan pemerintah, tetapi kita semua bagaimana bertanggung jawab untuk membangun Indonesia emas. Tapi pemerintahnya harus apa, Pak? Kenapa? Pemerintahnya harus apa? Pemerintah harus memang menyiapkan regulasi yang betul-betul safe untuk anak itu sendiri. Jangan sampai longgar. Nah, seperti itu, Pak. Baik, saya ke Pak Susno. Jadi hukuman apa yang adil, pas dalam kasus ini? Kalau soal hukuman tadi sudah dijelaskan oleh Profesor tadi ya. Kemudian Pak Riza sudah menjelaskan. Saya hanya ingin menyoroti makna yang kita dapat malam ini, apa yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan bidang saya. Polri telah menyita laptop, telah menyita HP, dari situ akan terungkap semua jaringan dia, kemudian apa yang diakses oleh dia. Nah, itu berfungsi untuk semua kementerian, semua badan yang di Indonesia sesuai dengan bidang tugasnya. Saluran mana yang harus ditutup? Saluran tentang teori pembuat bom, atau saluran tentang komunitas kelompok yang sama. Ini sebenarnya dengan adanya digital ini, dengan adanya IT ini, serba mudah loh. Jangan kita anggap karena ini berkembangnya IT ini bahaya bagi kita. Nah, kalau bahaya tadi, apalagi kita sampai menutup game. Ya bukan game itu mainan. Yang nggak boleh itu adalah mengakses hal-hal yang terkait dengan pembuatan bom, yang terkait dengan kelompok-kelompok yang membuat komunitas di dalam dunia maya bahwa mereka hobinya sama. Dia ingin menjadi yang terhebat di dalam meledakkan sesuatu, di dalam atau di dalam pembunuhan keluarga. Mungkin ada ini kan kejadian itu.
Jadi ini apa yang dia ungkap oleh polisi, silakan instansi lain mengambil data-data itu untuk sesuai bidang tugasnya melakukan fungsinya masing-masing. Oke, Ya. Pak Suparji, hukuman yang adil apa untuk ABH dan juga para korban? Ya, jadi pertama menurut saya kan harus dilakukan langkah-langkah represif ya yang komprehensif dalam arti membuat terang benderang perkara ini dan minta pertanggungjawaban siapapun yang terlibat. Pada sisi yang lain tingkatkan langkah-langkah preventif untuk pencegahan, pengawasan supaya tidak terulang. Dan kalau kita bicara untuk hukuman apa yang adil bagi korban, saya kira akan pulihkanlah, jamin masa depannya, hadir negara untuk melakukan rehabilitasi supaya kemudian masa depannya tetap bisa diraih dengan bahagia, dengan sukses. Sementara bagi pelaku, dalam arti konteksnya adalah yang berkonflik hukum tadi itu, lakukan ya, sekarang ini kan masih pemulihan kan, ya lakukan berbagai macam investigasi, penyidikan pada yang bersangkutan, mungkin diungkap jaringan-jaringan yang ada, dan kemudian proses hukum ya karena sistem peradilan anak kita itu kan bagaimana menjaga masa depan anak, laksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan undang-undang anak bagaimana jangan sampai dia ada trauma masa depannya juga. Kalau berapa tahun saya kira kan nanti pada konteksnya penyidikan bagaimana dalam persidangan. Saya kira kita tidak bisa memprediksi harus berapa 10 tahun atau 12 tahun dan sebagainya. Itulah nanti tergantung pada proses pembuktian. Intinya adalah bahwa undang-undang peradilan anak kita sudah memperhatikan kepentingan anak dan sudah memperhatikan bagaimana yang adil itu. Gimana catatan Anda? Apa yang harus segera dibenahi? Saya memilih mengambil jarak jauh dari pertanyaan tentang apa hukuman yang harus dijatuhkan. Oke. Saya konsekuen dengan apa yang saya sampaikan di segmen sebelumnya. Pertama, karena anak ini ternyata berstatus ganda, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan sekaligus dia adalah seorang korban, maka sudah barang tentu pemenuhan hak-hak dia sebagai korban harus didahulukan, ketimbang pertanggungjawaban pidananya. Nomor satu. Yang kedua, karena dia juga adalah seorang korban, saya ulangi kembali, korban kekerasan dalam kurung perundungan, mungkin juga korban jaringan terorisme, mungkin juga korban penelantaran dan pengasuhan tidak adekuat dan seterusnya. Maka sekali lagi, perlindungan khusus itu harus diberikan kepada dia. Nomor 3, siap tidak kita menerima kenyataan bahwa seorang pelaku pidana yang sekaligus pada saat yang sama berstatus korban, bukankah status korban itu patut dipertimbangkan jadi hal yang meringankan? Apakah kita siap dengan kemungkinan semacam itu? Menurut saya, kalau kita betul-betul mau berpegang pada peraturan perundang-undangan, maka apa boleh buat? Barangkali kita akan tiba pada sebuah titik yang tanda petik mengecewakan, bahwa seorang pelaku yang sekaligus merupakan seorang korban, status korbannya boleh jadi akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Oke, kalau Pak Islah, catatan Anda singkat saja. Kalau saya sama seperti prinsip dari Densus misalnya, dia melakukan penangkapan terhadap teror itu bukan karena dendam atas nama negara, tapi dalam rangka untuk menyadarkan mereka supaya kembali dan menjadi orang-orang normal yang menjauh dari kekerasan dan tidak punya rasa kebencian terhadap orang lain dan ingin mencelakakan orang lain. Hanya sebatas itu. Dan kalau anak ini kemudian disidangkan, mudah-mudahan risalah sidangnya nanti bisa untuk menjadikan instrumen mitigasi kepada orang lain. Oke, baik. Bu Retno, jadi apa yang sebaiknya evaluasi untuk sekolah, menciptakan keamanan untuk anak dan juga orang tua? Iya, pertama sekolah harus membangun sistem keamanan dan pencegahan ya dari berbagai bentuk kekerasan. Yang kedua, menurut saya ini penting karena regulasinya ada tapi pelaksanaan tidak ada. Yang paling utama sebenarnya tadi ya membangun kanal pengaduan yang kemudian juga ada online-nya, dan yang kedua adalah tim PPK-nya harus diperkuat. Nah, terakhir saya rasa saya lebih juga ngelihat pada kalau pelaku sudah tertangani tapi bagaimana dengan korban-korban ya. Seperti salah satunya anak dari Pak Andri. Nah, kalau menurut saya adalah ini kan banyak banget juga korbannya, dan sekarang walaupun sudah pulang tapi pendengaran dan lain masih. Nah, ini bagaimana kemudian ini betul-betul terjadi penuntasan ya, termasuk misalnya dalam bentuk kompensasi seperti hak untuk misalnya memperoleh KJMU ya untuk mereka ketika nanti ngelanjutin mahasiswa. Artinya ini bentuk khusus yang diberikan karena mereka adalah korban. Jadi negara hadir untuk kompensasi itu bagi masa depan anak-anak ini agar bisa melanjutkan kuliah dengan biaya negara. Ya, jadi gimana Pak Aris, tanggung jawab dari KPAI menciptakan keamanan, kenyamanan? Jadi KPAI berdiri sebagai lembaga pengawas untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang berkewajiban. Maka dalam konteks kasus ini kepada korban tentu hak-haknya harus diberikan.
mulai dari hak rehabilitasi, bantuan sosial dan sebagainya, termasuk yang menjadi keraguan dari orang tua korban tadi. KPAI menegaskan hak-hak anak harus diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga kepada anak yang berkonflik hukum, kami mengawasi betul-betul bagaimana proses peradilannya mengacu kepada SPPA. Di luar itu, Senin besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait pembinaan pendidikan, bagaimana kemudian mengoptimalkan tadi sekolah yang aman, yang nyaman, yang kemudian hal-hal yang semacam ini ke depan tidak terjadi kembali. Oke, baik. Mas Pratama, kira-kira perlukah arsitektur keamanan bagi anak-anak supaya saat berselancar tidak terjadi tercemar konten-konten yang menimbulkan kekerasan? Ya, itu nggak bisa dengan instan kita membuat aturan regulasi terus tiba-tiba pembatasan usia, orang nggak bisa akses ke media sosial yang sebelum umurnya, kayak nggak bisa kayak gitu. Ini proses yang lama nih. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Tinggi ini harus bikin kurikulum bahwa ternyata internet itu juga banyak mudaratnya loh dibandingkan manfaatnya gitu, ya kan. Oleh karena itu kan perlu diantisipasi. Sedangkan kita tahu bahwa internet ini, digital ini salah satu yang berdampak terhadap ekonomi kita gitu. Oleh karena itu ini memang harus dimulai dari anak-anak masih sekolah gitu, bahwa pentingnya kita ini untuk belajar literasi. Tidak semua yang ada di internet itu adalah baik dan benar gitu, ya kan. Kemudian yang kedua, pemerintah menurut saya ini harus mulai berpikir, ini alert nih gitu. Berarti sekarang alat-alat yang dimiliki pemerintah nih apa gunanya nih kalau kejadian kayak gini terus gitu. Artinya apa? Harus mulai berpikir bahwa ini teknologi-teknologi baru yang ada di negara kita ini dan seluruh dunia itu adalah sumber petaka kalau kita tidak bisa melakukan manage-nya gitu. Artinya kalau kita nggak bisa masuk ke dalam PUBG, lihat komunikasinya mereka, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita nggak bisa melakukan monitoring forum-forum yang ngomongin masalah radikal gini, ya berarti kita nggak ada gunanya tuh mesin-mesinnya gitu. Oleh karena itu penting gitu kita memiliki teknologi yang bisa ngelawan teknologi mereka. Oke, baik. Saya punya pertanyaan ke Pak Andri. Jadi apa harapan Anda terkait dengan penindakan pidana dan juga harapan untuk anak Bapak? Ya, yang pertama sekali buat harapan saya tentang pidana dia. Karena ini anak ini sudah beranjak dewasa. Harapan saya pertama gini, permintaan saya ke penegak hukum, hukumlah dia pelaku seberat-berat mungkin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia udah meranjak dewasa, sebentar lagi udah dewasa gitu. Kalau saya menjawab sebagai orang awam, ya seperti itu. Jadi saya minta kepada penegak hukum, hukumlah dia seberat-berat mungkin, karena dia udah membuat anak-anak, walaupun bukan anak saya, banyak korban yang lain ya, dia telah menghilangkan cita-cita termasuk anak saya sendiri. Harapan saya yang kedua, ya buat pemerintah Pemprov DKI Jakarta, saya berharap, yang saya paling khawatirkan itu masalah tentang pengobatannya. Mudah-mudahan yang saya khawatirkan ini kepada Pemprov DKI Jakarta itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Harapan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Saya berharap, kami semua berharap anak Bapak segera pulih dan bisa meraih cita-cita yang tadi disampaikan. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung di Bola Liar. Ini peringatan untuk kita, cinta kasih dimulai dari rumah. Jadi tidak ada reaksi-reaksi yang lain di luar sana. Saya pamit, sampai jumpa.